Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Dan saat ini saat khusus Tuhan, biarlah Engkau melawat mempelai berdua, Afredian Christian Kriswadana dengan Dian Wulansari. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Tuhan, Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka membangun rumah tangga dengan dasar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita yang hadir, mari kita dengan hati yang penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah kita alami sampai hari ini. Hidupku, terima kasih Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan. Afredian Christian Kriswardana dengan Dian Wulansari. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya sangat amat bahagia ya. Ini adalah hari spesial, merupakan sejarah awal hidupmu yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap ucapan bagi mempelai selalu dikatakan selamat menempuh hidup baru. Ya. Kisah satu kehidupan yang baru dan juga statusnya berubah mulai hari ini. Kalian bukanlah KTP-nya tidak lagi tertulis tidak kawin, tetapi kawin. Ya, mulai hari ini Anda statusnya berubah.
Dan mempelai berdua, saya ajak kita semua, ya, selain mempelai berdua, bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Ya. Dan saya percaya Tuhan sudah mendengar doa mempelai berdua. Anda berdua ketika kalian pacaran, apakah ini panggilan akrabnya Prias gimana? Afri sama Dian. Afri, ketika engkau pacaran sama Dian, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Dian ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Dian. Apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Afrid ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, jadi kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin bahwa Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu, dan orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh. Dan dengan yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga, namanya bangun rumah tangga, pasti ada tantangan, berbagai masalah bisa terjadi, termasuk apa yang kau inginkan, apa yang kau harapkan dari pasanganmu, tidak semuanya ada padanya, bahkan hal-hal yang mungkin tidak kau harapkan ternyata ada pada dirinya. Tapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Maka kalau dengan yakin Tuhan memberikan yang terbaik, jadi jangan pikir kalau cari yang lain dan sebagainya. Itu yang terbaik. Dan sungguh-sungguh bangun sesuai dengan firman Tuhan, pasti rumah tangga bahagia. Jadi kalau saudara sekalian, Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan yang merancangkan, Tuhan juga yang memberi petunjuk bagaimana kita bangun rumah tangga. Selama kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, pasti rumah tangga kita mesti diberkati dan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan, tetap ada namanya gelombang-gelombang, tantangan, badai, masalah. Tetapi kalau tetap terus berjalan sesuai firman Tuhan, maka pasti jaminannya adalah rumah tangganya rukun dan harmonis. Anda berdua ingin seperti itu? Nah, harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, jaminannya pasti bahagia. Firman Tuhan itu ya dan amin, bukan semoga. Tuhan berkata firman-Ku pasti tergenapi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi pasti saudara, kalau keluar dari rencana Tuhan, ya sudah. Maka kehilangan kebahagiaan, kerukunan. Demikian juga kepada kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, juga dengan hati yang bersyukur, Tuhan sudah beri mantu yang baik. Saat ini bagi mempelai berdua, saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh minta Tuhan berkati pernikahan. Jangan gagal fokus. Jangan bingungi yang lain. Tapi sungguh-sungguh menghampiri tata kasih karunia, minta pada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saudara dalam ketika kita beribadah, saudara fokus kepada Tuhan. Setiap kali sudah mendengar firman Tuhan, fokus benar-benar. Tuhan berkati saya. Apa yang pesan Tuhan berikan? Orang yang sungguh-sungguh fokus, dia akan mengalami anugerah berkat Tuhan. Jadi saudara, Alkitab itu berbicara, menunjukkan bagaimana Allah berkarya, dan juga bagaimana orang-orang yang bersungguh hati, dan mereka dalam jalan Tuhan, diberkati Tuhan, ada orang-orang yang setengah atau orang yang tidak melakukan perintah firman Tuhan. Beda saudara sekalian, hidupnya beda. Lalu rumah tangganya juga beda. Orang yang di dalam Tuhan ada di dalam anugerah berkat Tuhan. Oleh sebab itu kepada mempelai berdua, ialah sungguh-sungguh dalam membangun rumah tangga sesuai firman Tuhan. Dan satu kerinduan dari gereja, dari Bapak Gembala Sidang, supaya rumah tangga mempelai berdua diberkati Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca,
direnungkan dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Sudah dikasih Tuhan, Allah itu begitu baik. Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa mendengar suaranya. Tapi Tuhan itu memberikan dirinya untuk dikenal umat manusia. Tuhan memberikan dirinya, pribadinya supaya kita bisa mengenal melalui apa? Alkitab, saudara. Dari Alkitab kita bisa mengerti bagaimana Allah menciptakan dunia, bagaimana Allah menciptakan manusia, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi pada saat engkau membaca Alkitab, sebenarnya engkau mengenal Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, umatku binasa, umatku tidak mengalami anugerah berkat Tuhan, bahkan binasa, karena tidak mengenal Allahnya. Dan firman Tuhan berkata, bukan Allah tidak memperkenalkan dirinya, tapi mereka menolak mengenal Allah. Bukan Tuhan tidak ingin dikenal, tapi manusia yang tidak mau kenal. Tapi mari saudara sekalian, hari ini mempelai berdua kita semua, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Melalui apa? Ya kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, meresapinya, sehingga kita semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kita semakin mantap dalam hidup ini. Karena kita percaya firman Tuhan berkata Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah kalau kita nyadari seperti itu saudara sekalian, maka badai seperti apapun tidak akan takut. Karena di tengah badai pun ada Tuhan di situ. Dan Tuhan turut bekerja. Selama kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatasi badai itu. Dan kita akan mengalami anugerah. Dan firman Tuhan berkata kita jadi pemenang lebih daripada pemenang, saudara sekalian. Mari berdua ingin bahagia. Kita awali rumah tanggamu dengan dasar firman Tuhan. Buka di pita yang merah, sudah saya kasih batas. Di bawah, satunya, bawah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saudara yang punya smartphone dan ada install Alkitab, saya ajak kita baca bersama-sama. Saudara, suatu saat Tuhan Yesus ditanyain oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang yang belajar agama. Kira-kira sekarang itu seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam, ya, seperti itu. Mereka belajar tentang Allah. Lalu mereka sengaja bertanya pada Tuhan, dari 10 hukum Taurat, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Saudara, ini pertanyaan sebenarnya memang orang-orang itu bertanya dengan maksud tidak baik, mencobai. Tapi Tuhan tahu, kalau Tuhan menjawab salah satu yang paling penting, mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan 10 hukum Taurat semua penting, semua sama. Tuhan berkata kita harus melakukannya semua dengan benar, dengan sempurna. Kalau kita tidak melakukan salah satu pun kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. 10 hukum Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Lalu yang ke-6, jangan membunuh dan sebagainya seterusnya. Sudah 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, itu mencakup semuanya. Tuhan berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, mungkin jumlahnya ratusan. Saudara, ada 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain.
Kalau diringkas 2 hukum ini saja. Dan itu menjadi dasar yang utama. Nah, saudara, yang pertama, saudara sekalian, hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Tapi saya ajak kita, saudara sekalian, mari kita nyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Dan Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Ketika kita manusia sudah jatuh dalam dosa dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka semua manusia mati. Satu hari mati, itu upah dosa. Semua manusia, jadi semua yang lahir dari benih, Adam benih laki-laki. Mulai dari Adam sampai nanti manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka orang-orang berdosa. Dan mereka ya mati. Maka jangan heran saudara. Ada bayi yang gugur, ada yang bayi yang mati, saudara sekalian. Karena itu upah dosa. Semua manusia. Saya buktikan ya. Afrid dan Dian. Hukum yang kelima. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah dan ibumu. Jujur ya kalian. Afrid pernah enggak kurang ajar sama bapak ibu? Pernah. Pernah bentak orang tua? Pernah. Pernah bohong sama orang tua? Pernah, sering ya malahan ya. Dian, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah. Pernah bentak orang tua? Pernah. Saya enggak tanya ini, mesti pernah juga ya. Saudara, semua orang. Ya. Lalu siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu jadi berontak sama orang tua? Siapa? Gak ada. Itulah yang Tuhan katakan. Benih dari laki-laki, sperma dari laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Tidak usah diajari. Nanti anakmu demikian juga. Nanti kurang ajar sama kamu. Nanti juga berontak sama kamu. Nanti juga demikian juga nanti bohong. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Siapa yang pernah dusta? Afrid dan Dian, jujur ya. Kalian pacaran berapa lama? Wah, 7 tahun. Wah, ini masa yang panjang. Selama 7 tahun. Pernah enggak kamu dusta? Afrid, pernah dusta sama Dian? Banyak ya. Dian? Wah, kowe kawin mbek pendusta lho kowe. Enggak bisa, saudara. Suami istri saja. Nanti kalian sudah jadi suami istri, ya masih bohong. Ada suami yang berani berkata, aku enggak pernah bohong sama istri. Atau istri berkata, aku enggak pernah bohong sama suami. Ternyata saudara, apa yang ditulis Alkitab itu kebenaran. Semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Dan upah dosa itu adalah kematian masuk neraka. Maka Allah sendiri, atas kehendak kerelaannya, dia rela menjadi sama dengan manusia. Maka satu-satunya manusia yang dilahirkan, yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Dia adalah firman, dia adalah roh Allah yang menjadi sama dengan manusia. Tapi dia datang ke dalam dunia, dia yang tidak berbuat dosa. Tapi dijadikan dosa, jadikan penanggung dosa. Yesus datang untuk menanggung dosa seisi dunia. Tuhan Yesus menanggung dosa saya dan dosa saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia bayar dosa saudara. Setiap kita, Tuhan bayar. Semua manusia dibayar oleh Tuhan. Dan tergantung kita mau menerima enggak kasih Tuhan ini, saudara. Tuhan sudah berikan kasih-Nya pada kita. Tuhan sudah memberikan anugerah-Nya pada kita. Maka firman Tuhan berkata, bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi kita yang nolak kasih-Nya, tidak percaya.
Ya sudah, kalau tidak percaya ya Tuhan, pilihanmu, kamu berjuang sendiri untuk hidupmu. Maka beda ya saudara. Orang yang percaya Kristus, percaya pada Tuhan, maka hidupnya, dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya, mereka harus menghadapi penghakiman Tuhan. Makin diadili. Tapi kita yang percaya, kita tidak akan dihakimi karena kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas dosa kita. Maka firman Tuhan berbahagia orang yang kembali kepada Tuhan. Jadi nomor satu kalian harus menyadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Lalu Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan karena Tuhan begitu besar kasih-Nya tidak bisa diukur, Tuhan memberikan diri-Nya. Maka Tuhan menghendaki kita mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Artinya seluruh, segenap ini kan seluruh, sepenuhnya, seutuhnya kita untuk Tuhan. Itu nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, kita mesti harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam otak kita maupun di dalam hati kita. Tuhan tahu. Orang lain tidak bisa baca pikiran kita, tidak bisa baca isi hati kita. Tapi Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Jadi saudara jangan kalau orang melihat, wah orangnya saleh ya, orangnya beribadah, suka ngamal, kelihatannya saleh. Tapi Tuhan tahu hatinya seperti apa. Kalau manusia hanya melihat luarnya apa yang dia perbuat, tapi Tuhan melihat dari hatinya. Kan banyak saudara sekalian ya, kelihatannya rohani, kelihatannya banyak amal, tapi dicekel KPK saudara ya. Lah adalah saudara, ternyata uangnya dari sana semua, hanya nutupi saudara. Tuhan tahu. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, maka ketika dia mau berbuat dosa, mau selingkuh, walaupun orang lain tidak tahu, keluarga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mau korupsi, orang lain tidak tahu, ya orang-orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, ketika orang takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi dosa. Karena dia sadar apa yang aku perbuat, Tuhan tahu. Jadi, Afrid, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh jadi pria yang mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Engkau akan berusaha untuk membahagiakan seisi rumahmu. Dan engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab, jadi suami yang setia. Dan kalau engkau kerja, engkau akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Dian. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Engkau akan jadi istri yang berjuang, mendukung, mensupport suamimu. Dan engkau akan jadi istri yang berjuang untuk rumah tanggamu. Dan kalau engkau jadi istri yang setia. Kalau engkau bekerja, engkau akan bekerja dengan jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh hati, kita sungguh mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengawali segala sesuatu, nomor satu Tuhan terlebih dahulu. Maka Allah nanti turut bekerja. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nomor satu cari Tuhan. Di mempelai berdua, setelah kalian membangun rumah tangga, jangan lupa, sudah diberkati, tetap setia ibadah. Tetap mengawali hidupmu, terlebih dahulu cari Tuhan, bangun misbah ucapan syukur, dan kemudian baca firman Tuhan. Miliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal. Nanti di dalam bekerja, kalau saudara sekalian godaannya banyak, ada teman-teman juga ngajari yang tidak baik saudara sekalian. Tapi tetap pegang firman Tuhan, maka hidupmu pasti di dalam berkat Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita. Ya.
Sekarang mereka yang korupsi itu tadi berjuang berusaha supaya tidak ketahuan, ketika dibongkar mereka resot tidur saudara ya. Mumet saudara, takut seperti itu, tidak tentrem. Sudahlah, yang hidup di dalam dosa itu tidak tentrem. Tapi hidup dalam kebenaran itu tentram saudara. Jadi tinggal pilih kita. Lalu yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau mempelai berdua ingin sebuah rumah tangga yang bahagia, sebuah rumah tangga yang rukun harmonis, kalian berdua harus kerja keras. Kalian harus berjuang supaya rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, suami melakukan bagiannya, panggilannya sebagai kepala rumah tangga, berjuang memenuhi kebutuhan seisi rumah, bekerja sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah. Lalu istri sebagai penolong, berjuang menolong suaminya, bagaimana mengatur keuangan, supaya keuangan bisa dengan baik. Sudah, kalau sejak awal kalian berdua mengatur keuangan dengan baik, maka kedepannya tidak akan terjadi masalah keuangan. Dan keuangan ini sudah sangat penting. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Terbaik adalah mengelola keuangan itu dikelola bersama-sama. Berapa hasil suami, kalau istri juga kerja hasilnya berapa, bersama-sama, dikelola bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, menghindari saling curiga. Dan menghindari saling menyalahkan, wong dikerjakan bersama-sama. Nah, terbuka saudara, dikerjakan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka saya yakin keuanganmu pasti akan menjadi baik. Salah satu pemicu masalah keluarga, ya keuangan. Kekurangan uang juga bisa jadi bertengkar, suami istri saling menyalahkan dan sebagainya. Kan kalau itu berlarut-larut bisa sampai akhirnya terjadi perceraian. Tapi kelebihan uang juga bisa saudara, kalau tidak dikelola dengan baik, ya bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Loh benar saudara ya, uang itu maka Tuhan Yesus ya membandingkan dirinya bukan dengan setan, tapi dengan mamon, dengan harta, dengan uang. Karena di dalam dunia ini yang paling bisa menguasai orang itu uang. Orang tadinya baik-baik bisa jadi jahat saudara sekalian, ya gara-gara uang. Gara-gara jabatan, uang itu bisa mengubah orang itu saudara. Awalnya orangnya baik, jujur, baik. Tapi ketika mulai pegang uang, mulai dikuasai uang, begitu cinta uang, jahatnya bukan main saudara ya. Jadi jahat saudara. Kejam sekali saudara sekalian. Itu kalau sudah dikuasai uang, mamon itu saudara. Jadi kalau perhatikan aja. Jadi saudara, maka uang itu dikelola dengan baik bersama-sama suami istri ya. Dikelola, lakukan apa yang Tuhan perintahkan terlebih dahulu, apa yang kau harus berikan pada Tuhan, lalu dikelola bersama dengan baik, diusahakan, dan saya percaya pasti keuangan menjadi baik ya. Jadi nomor satu, nanti kalian salah satu ya untuk mengikat kebahagiaan dan menghindarkan kecurigaan, tidak saling menyalahkan, ya dikelola bersama. Kalau sampai kurang, sampai seperti itu, ya tidak bisa nyalahkan, mau dikelola bersama-sama. Ya. Nah, pasti akan bisa diatur dengan baik. Kemudian dalam mengatur keuangan, ya, diatur dengan baik, jangan boros ya. Nah, kalau harus diperhitungkan dengan baik-baik ya, harus bisa nabung. Nah, saya perhatikan kalau orang boros suka demenyar tahu ya? Suka yang baru, demen anyar terus demenyar. Suka yang baru terus. Sudah punya HP, bar kredit misalnya ya, bar kredit setahun gitu sudah lunas, keluarkan seri yang baru. Waduh, keluar yang baru. Ini dijual jadi DP kredit yang baru lagi. Nah, selamanya kamu kredit terus, selamanya kamu terus utang terus saudara sekalian. Kalau sudah punya motor, sudah cukup, jangan pengen lagi. Oh sudah ini tanpa DP bisa segera diambil. Lalu juga cicilannya kelihatannya, oh iya saya hitung masih bisa bayar. Lalu saudara ambil, saudara sebenarnya tidak perlu. Sudah cukup, misalnya punya 1 atau 2 sudah cukup, sudah. Kok kepingin 1 lagi saudara sekalian. Nah saudara, atau demenyar tadi, sudah kredit 4 tahun sudah lunas,
tahun kelima dijual, ambil lagi, jadikan uang muka, kemudian ngambil lagi saudara, yang baru utang lagi saudara. Itu tidak bisa akan menyimpan keuangan dengan baik. Tapi kalau sudah punya uang lebih saudara sekalian, ya sebenarnya hatinya digoda untuk beli, nah ambil sebuah keputusan. Sepertinya saya beli motor. Sepertinya saya beli motor. Jadi uangnya untuk beli motor tiap bulan itu ditabung. Setiap bulan saya bayar, sepertinya ambil motor. Seperti itu ya, sepertinya. Bayar tiap bulan harus 600.000. Ya wes 600.000 ditabung terus saudara sekalian ya. Seperti bayar motor baru. Nah nanti kalau saudara nabung 600.000 1 tahun sudah 7 juta. Nah itu kalau lunasinya 5 tahun berarti pada tahun yang kelima saya sudah punya 35 juta. Itu baru, itu belum lagi tambah bunga-bunganya jadi berapa. Ada pada tahun yang kelima punya 35 juta. Tapi kalau engkau beli motor, tahun kelima sudah punya motor, dan kalau motor itu dijual tidak akan mencapai harga 20 apa 15 juta. Nah, saudara, kelola keuangan dengan baik, saudara sekalian. 5 tahun sudah punya 35 juta, sudah bisa DP rumah baru. Rumah, saudara sekalian. Sambil rumah, sambil tanah. Kenapa? Jadi jangan lihat orang kok bisa kaya. Itu cara ngelola uang dengan benar. Banyak sekali tidak dikelola dengan benar. Punya kelebihan ya dihabis-habiskan. Ketika gajinya bersama-sama, misalnya ya bersama-sama 3-4 juta cukup. Ketika bersama-sama Tuhan berkati sudah jadi 8 juta, ya cukup. Setelah diberkati bersama-sama sudah 12 juta, cukup. Entek terus, doa habis. Bagaimana? Mestinya ketika 4 juta cukup, ketika menjadi 8 juta, mestinya bisa nyimpen paling tidak 2 juta. Kalau sudah 12 juta, mesti paling tidak aku sudah bisa nyimpen setiap bulannya 4 juta. Mestinya kan gitu. Tapi ternyata enggak. Kenapa enggak? Ketika gajinya baru 4 juta, ya makannya masih di warung, nasi bungkus, makanya seperti itu saudara sekalian. Begitu 8 juta, steak, resto, saudara sekalian, ya habis. Oh ketika 12 juta, wah melebuni kafe, saudara. Lah sekarang ya beda, kopi di kafe paling enggak 30, 25, 30, ini warungan 6.000, 7.000, beda. Bedanya nengi latte saudara, karo di kompori, sama promosinya ini dikompori. Rasanya apa doa, mirip-mirip lah gitu ya. Saya bukan penggemar, jadi ini saya ada iso bedakan ini. Wah, kopi ini beda-bedanya apa ya pahit, saudara ya. Tapi kan ada penggemar dan diobor-obori, saudara. Nah, semua itu kan diobor-obori. Kalau kamu beli di sini, wah bangga. Wah, tasnya merek ini, diobor-obor ya toh. Podo-podo ya kok kulit, saudara sekalian ya toh. Kayak ke tukang kayak kikil ya tadi kikil, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, maka jaga saudara sekalian. Atur dengan baik rumah tanggamu. Suami istri, rukun ngatur keuangan. Sehingga keuangan tidak jadi permasalahan. Bahkan ketika dikelola dengan baik, ke depanmu pasti bisa bahagia. Jadi suami istri saling mengasihi ya, saling berusaha membahagiakan pasangannya. Pita yang biru itu prinsip bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Tuhan yang atur juga bagaimana kita harus membangun rumah tangga. Nah, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 24, itu ngajari istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Hai istri, tunduk kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Tunduknya seorang istri karena cinta, karena mengasihi, dan karena bangga dengan suaminya. Dia bisa menghargai suaminya, dia kagum dengan suaminya, maka dia akan jadi istri yang bahagia. Jadi kalau jadi istri harus seperti itu, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Maka dia bisa bergairah, bisa melayani suaminya dengan baik, bisa menikmati hidup rumah tangga. Begitu seorang istri
mulai tidak menghargai suaminya, tidak menghormati, ya, tidak lagi bangga dengan suaminya, mungkin istrinya lebih sukses dalam usahanya, penghasilannya jauh lebih besar, jabatannya lebih tinggi, tapi begitu dia tidak lagi menghormati suaminya, saat itu dia mulai tidak bahagia. Kalau itu terus berlarut-larut, dia makin kecewa dengan suaminya. Ketika dia makin kecewa, maka ketika dia tidur bersama dengan suaminya, dia kecewa gelong. Kok aku iso kawin BDI ya? Sejak saat itu dia tidak bisa bahagia, saudara. Kalau ingin bahagia ya istri, firman Tuhan itu kebenaran. Bangga dengan suaminya, menghormati suaminya, menghargai suaminya. Sekalipun mungkin suaminya banyak kekurangan kelemahannya, tapi aku bangga dengan suamiku. Kau bahagia, kau menikmati rumah tanggamu. Tidak bisa itu dibolak-balik, saudara. Perhatikan saja rumah tangga kalau istri sudah mulai berubah, sudah tidak menghargai, sudah nanti mulutnya ya banyak perkataan yang negatif, yang melemahkan suaminya. Bodoh ke suami, kowe iki dadi bojo reso popo. Ya, kowe mbok kaya kae lho Mas kae. Wah, dibanding-bandingkan. Nah, jangan suka banding-bandingkan, saudara ya. Lagu itu bagus sekali ya. Ya, lagu itu bagus, saudara. Ojo dibanding-bandingkan. Nek aku mbok bandingkan, ya aku mesti kalah. Nah, ya benar. Saudara membandingkan, pasti membandingkan yang di atas. Kamu jaranglah orang membandingkan ke bawah, saudara sekalian. Bandingkan ke atas. Nah, kalau suamimu membandingkan ke atas, ya mesti kalah. Ya itu lagu itu bagus itu. Jangan coba banding-bandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Aku mesti kalah. Tapi taulah kamu bahwa di dalam hatiku hanya ada kamu. Tidak usah banding-bandingkan, saudara. Nanti kecewa sendiri. Karena cenderung kita itu bandingkan ke atas. Kalau kita bandingkan ke bawah, nanti kita juga jadi sombong. Nah, orang-orang yang berhasil, mungkin yang cantik, rupamu kalah cantik be aku. Sombong nanti jadinya. Bersyukur, saudara. Tidak usah bandingkan. Tapi biarlah Tuhan tetap di dalam hati kita. Biarlah Tuhan yang menguasai hati kita. Menerima pasangannya apa adanya dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak salah memberikan pasangan yang terbaik. Lalu kalau ada kekurangan apa? Doakan, diperjuangkan, dibantu terus supaya pasangan kita menjadi lebih baik. Dan itu nanti terjadi, saudara. Istri yang berjuang untuk suaminya, mendukung suaminya, mendoakan suaminya, suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Nanti kalau diberkati, nah, istri dan keluarga bisa kata, semua karena anugerah Tuhan. Tidak mungkin suamiku sebenarnya tidak mungkin seperti ini. Karena semua rumah tangga yang bersatu, maka Tuhan mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sama suami istri harus gitu. Lalu perintah suami untuk istri apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Memang suami jadi pemimpin, jadi kepala. Tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami aturlah istrimu, perintahlah istrimu. Tapi Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu. Dikasihi, disayangi, dihargai, diperhatikan. Maka ketika suami melakukan itu, maka suaminya jadi bahagia. Suaminya akan bahagia. Jadi kalau suami jadi otoriter, suka ngatur, suka merintah, saudara. Apalagi suka maksa, saudara sekalian. Dia sebenarnya tidak bahagia. Tapi kalau melakukan firman Tuhan, mengasihi istrinya, berjuang untuk kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Dia menyayangi, mengayomi rumah tangganya, jadi pelindung, memberikan ayem tentrem bagi keluarga. Oh, dia senang. Keluarganya senang. Bahagia, saudara. Firman Tuhan itu kebenaran. Ketika kita lakukan, pasti membawa anugerah dalam hidup kita. Kemudian prinsip yang ketiga, anak hormatilah orang tua. Kalau engkau sampai hari ini, karena pengorbanan orang tua. Ya.
Kalau engkau pendidikanmu lebih tinggi dari orang tua, ya kau nyadari itu semua perjuangan dari orang tua. Sampai hari ini, hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Bahagia dan panjang umurmu. Kalau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Nanti kalau kau punya anak, perintah Tuhan kepada orang tua, hai orang tua ya, didiklah anakmu dalam kasih. Dalam kasih dan disiplin. Jangan membuat tawar hati anakmu. Jangan melukai hati anak dengan keras. Sehingga mereka terluka hatinya, kecewa dengan orang tuanya. Tapi dikasih dan disiplin. Sehingga dia menjadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau lakukan 4 ini, prinsip rumah tangga ini, maka rumah tanggamu akan menjadi kokoh dan kuat. Dan pada saat kau mengutamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, dan kau mengasihi pasanganmu, maka rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, ya, saling berpegangan tangan, saling menatap. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu ada pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Afridian Christian Kriswardana dengan Dian Ulansari. Tuhan, mereka berdua saat ini saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Sebelum mereka dipersatukan terlebih dahulu Tuhan, mereka akan menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini sepenuhnya dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada mempelai berdua, pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Afridian Christian Kriswardana. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Afridian Christian Kriswardana, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dian Wulansari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Dian Wulansari. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Dian Wulansari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Afridian Christian Kriswardana yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar
tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Afrid. Kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, Dian, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dian mengasihi Afrid dengan kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biarlah dengan iman, dengan percaya, kau datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, untuk dua insan yang Kau kasih, Afrid Dian Christian Kriswardana dengan Dian Wulansari, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur, dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat daripada-Mu datang atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Afrid Christian Kriswardana dengan Dian Wulansari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Afrid Dian Christian Kriswardana, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Dian Wulansari, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses.
Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapa Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan turun kembali bersama-sama. Saling berhadapan, ya, berdiri, tetap berdiri. Silakan, Afrid, kau sudah jadi suami yang sah, silakan membuka cadarnya. Ya. Dian, silakan pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menjadi teman hidupmu mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan yang memulai, biarlah nanti Tuhan yang mengakhiri sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jaga kehidupan rumah tanggamu, jangan di tengah jalan ditutup dengan surat cerai ya. Berhidup bersama dengan ya yang saat ini pria yang kau pegang pundaknya. Terima dia sebagaimana adanya. Dan Afrid pegang pinggang Dian. Inilah wanita yang akan menemani hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Terima dia sebagaimana adanya. Dia sisi yang baik. Buatlah dia bahagia. Silakan Afrid memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ini orang yang kau cintai. Silakan dicium dengan penuh kasih sayang, semesra mungkin yang kamu dapat berikan. Ya. Pipi kiri kanannya. Iya. Sekarang ganti Dian yang cium suami. Ya. Ya, pipi kiri kanannya. Bagaimana? Anda senang? Ya, ya cium lagi tidak apa-apa. Afrid, silakan mau cium lagi tidak apa-apa. Kalau senang sesuatu yang menyenangkan, yang membuat bahagia dilakukan. Yang bikin susah jangan dilakukan. Maka hidup rumah tanggamu bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Ini bapak ibunya Afrid, suami istri. Ya bisa berdiri sebentar. Bapak Ibu ini sudah menikah berapa tahun? Tahun berapa? 97. 96 atau 97? 97. Oh 97. Kalau 96, 97 tak kon pinsu sing dia yang benar. 97. Kalau 97 berarti sudah 26 ya, 26 tahun ya hidup bersama-sama. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun lebih baik, lebih indah. Iya. Saya ajak Bapak Ibu riwe kembali masa lalu ya. Iya. Supaya kasih mula-mula bangkit kembali. Bapak Ibu dulu dijodohkan apa kenal sendiri. Kenal sendiri. Ah,
Kenalnya di mana Pak, masih ingat? Di rumah. Kali. Di kampung, di kampung. Oh, di kampung. Loh, maksudnya di kampung itu di tengah jalan kampung atau di rumah? Di kampung. Hah? Di kampung. Oh, Tetangga. oh Pak Enggo. Iya. Oh, Pak Enggo, 1 second ya, Pak Enggo. Ya. Kepek tonggo. Gitu. Jadi sudah kenal sejak kecil ya. Iya. Terus mulai jatuh cinta di usia berapa, Pak? Saya di usia SMA. Oh, SMA. SMA. Oh, wah sudah dilirik terus ya. Dia yang lirik saya. Wah, ora terima sudah diwale ya. Iya. Pak sudah 26 tahun. Ya, sekarang saling berhadapan, ucapkan terima kasih sama istri yang sudah dicintai sekian lama. Ya, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Dek. Ya, sekarang silakan Ibu, ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih, Mas. Terus apalagi? Pesannya apalagi silakan. Menjadi yang lebih baik, itu aja. Oh, lebih baik. Jadi ingin lebih baik lagi, Pak, ya. Sudah baik, ingin lebih baik lagi. Artinya lebih disayang-sayang, ya. Terus duitnya kayak GKB, Pak, gitu. Ya. Silakan dicium, Pak, istrinya. Oh, iya. Suami istri cium pasangannya sangat sah. Sangat sah di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan pemerintah dan semua orang. Tapi kalau nyium yang lain itu tidak sah itu. Nah, ya, silakan duduk Pak. Ya, silakan mempelai berdua bersama-sama datang pada orang tua. Afrid di hadapan Bapak dan Dian di hadapan Ibu. Ya, silakan Afrid. Afrid, ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Untuk bapakku, terima kasih atas bimbingannya selama 25 tahun. Saya anakmu meminta restu dan terima kasih atas apa yang segala Bapak berikan kepadaku. Mohon doanya agar kami berdua mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Terima kasih banyak sudah menjadi orang tua terhebat untuk anak laki-laki ini. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Kami selaku orang tua, kami hanya mampu berdoa, meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan anak-anak kami yang baru ini. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, kiranya selalu lancar dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Damai sejahtera kiranya selalu Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan mereka yang baru. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga.
Silakan Afrid kepada Ibu. Silakan mempelai datang pada ibunya Dian bersama-sama di hadapan Ibu. Silakan Dian ucapkan terima kasih sama Ibu. Ya, bersama-sama di hadapan Ibu ya. Bu, matur nuwun ya wis ngeterke aku sampai ning kene. Maaf nek selama iki aku akeh salah. Aku nyuwun donga pangestune ya, Bu. Aku pasanganku. Mas, matur nuwun ya. Wis dadi waline bapakku. Wis gelem kosong nggo adine. Wis ngeterke aku sampai sing tekan kene. Aku nyuwun donga pangestune karo pasanganku. Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Kowe tak pangestoni supaya langgeng aja ngentekno apa-apa. Wong tuwa cuma bisa ndonga nduk karo Afrian semen uga. Dadi apa-apa disangka wong loro aja sampe ana sing berbayan sing berat aja digawe rekoso. Digawe enteng baik. Ya. Silakan mempelai bersama-sama sungkem sama Ibu ya, bersama-sama sungkem sama Ibu. Bersama-sama. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Kakak bisa berdiri. Ya, silakan. Ya, silakan ucapkan terima kasih sama kakak. agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, kalau kalian ingin membalas cinta kasih orang tua, bangunlah rumah tanggamu dengan baik, sehingga kedua orang tuamu bangga dengan kehidupan rumah tanggamu. Maka engkau telah membuat orang tuamu berbahagia. Sebagai cinta kasih anak kepada orang tua adalah ketika engkau membangun rumah tanggamu dengan baik. Kepada mempelai berdua, Afridian Christian Kriswardana dengan Dian Wulansari. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu.
Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan ini dengan takut akan Tuhan. Jaga dalam kekudusan. Sebab Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua, bahtera yang mereka bangun dalam anugerah-Mu Tuhan. Dari hari demi hari Tuhan senantiasa menyertai segala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perjuangkan. Dengan pertolongan-Mu Tuhan, Kau memberkati mereka. Dan juga Tuhan karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala apa yang mereka kerjakan. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat yang sama. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai